Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, pengadaan laptop 9,8 triliun ya, diduga ini merupakan kesepakatan Jokowi dan Nadiem Makarim. Ada yang berspekulasi seperti itu begitu kan ya, banyak pengamat yang mengatakan seperti itu. Salah satunya adalah Muslim Arbi ini. Jadi saya kira kalau toh pada akhirnya ini adalah deal-dealan di mana Nadiem Makarim ingin ya diangkat menjadi menteri begitu kan. Dengan membuat program duluan seolah-olah ini bagian dari solusi untuk pendidikan di apa namanya di negara kita. Lantas bagaimana jadinya sekarang begitu kan? Apakah Jokowi lepas tangan, tanggung jawab dan bagaimana begitu setelah Nadiem jadi tersangka? Jadi banyak yang menduga begitu, salah satunya dari pernyataan dari Muslim Arbi ini mengatakan pengadaan laptop 9,8 triliun ini diduga kesepakatan Jokowi Nadiem Makarim jadi menteri. Jadi kalau toh pada hakikatnya sekarang sudah jadi tersangka begitu, apakah ini masih ada nuansa-nuansa Jokowi akan diperiksa? Apakah Jokowi akan diperiksa begitu? Saya kira tidak mungkin juga begitu kan ya. Pasti nanti ditanyakan begitu kan atas perintah siapa dan sebagainya. Jadi pengadaan laptop Chromebook ini di kementerian ya, di Kemendikbudristek ini diduga merupakan proyek yang digagas dengan tujuan agar Nadiem Makarim itu begitu kan ditunjuk oleh Joko Widodo atau Jokowi sebagai Menteri Pendidikan kabarnya begitu kan ya. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Gak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Gak mungkin kalau sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong gak akan berani. Jadi kalau toh pada hakikatnya program ini digagas sebelum menjadi menteri, tiba-tiba mungkin ingin menawarkan ya ingin menawarkan tiba-tiba tercantol nih ya untuk menjadi menteri. Dari rangkaian peristiwa-peristiwa ini kabarnya begitu kan ya, terlihat bahwa ya bisa jadi sudah ada deal-dealan antara Nadiem Makarim ya dengan Joko Widodo. Cara kerja tim ini menggambarkan dengan jelas tim yang sudah dibentuk ya bisa diarahkan dibentuk yang kemudian tim yang sebelumnya begitu kan ya, yang namanya grup WhatsApp begitu kan ya, yang dibentuk oleh Nadiem Makarim begitu kan, kabarnya namanya Menteri Kortim ya kalau nggak salah begitu kan ya, Menteri Kortim begitu kan ya, ini membuat grup namanya itu begitu ya sebelum menjadi menteri. Nah, inilah yang kemudian mungkin apakah ini menawarkan kepada Presiden Jokowi bahwa inilah program yang baik begitu untuk anak-anak sekolah dan pendidikan dan sebagainya. Nah, kata Muslim Arbi ini kalau kita merujuk dengan apa yang disampaikan Muslim Arbi ini, cara kerja tim menggambarkan dengan jelas tim yang dibentuk ya jadi diarahkan Jokowi ya, kata Direktur Gerakan ya Muslim Arbi. Ini Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi ya. Bahkan ini hasil penyidikan Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa proyek yang berujung korupsi menyebabkan kerugian negara 1,9 triliun itu dirancang ya sebelum resmi dilantik menjadi menteri oleh Jokowi. Artinya kan menawarkan program dulu begitu kan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah Jokowi setuju dengan itu begitu. Nah, kalau toh pada hakikatnya setuju, lantas bagaimana dengan dengan yang sekarang ya, dengan yang sekarang bahwa seolah-olah begitu Nadiem Makarim ini meloloskan dengan program itu yang tadi begitu. Kalau Nadiem Makarim membantah tidak korupsi begitu, ini kan sudah jelas memperkaya orang lain begitu akibat kerugian negara 1,9 triliun sekarang dengan anggaran kalau kemarin dengan anggaran 9,8 triliun begitu kan. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian menunjukkan bahwa kesalahan fatal dari Nadiem Makarim ya seperti itu begitu kan ya. Makanya Nadiem Makarim setelah diangkat menjadi menteri begitu kan, proses pengadaan program digitalisasi pun ya berlanjut dengan total 9,98 triliun. Bayangkan. Bahkan Chromebooknya itu tidak sesuai dengan standar dasar di mana kebutuhan di daerah-daerah soal di pendidikan dasar begitu. Artinya kalau speknya itu adalah bisa dikatakan adalah 9
generasi 9 begitu kan, yang dibeli hanya generasi kedua, ya jauh berbeda di situ begitu. Makanya ini diusut oleh Kejagung siapa yang akan terlibat begitu kan ya, siapa yang akan terlibat pada akhirnya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra ini. Pengadaan laptop 9,8 triliun diduga kesepakatan Jokowi Nadiem Makarim jadi menteri. Wah, ngeri sedap begitu. Setiap kasus korupsi besar kenapa selalu ada nama Jokowi ya? Aku nanya nih. Pantas dia bilang punya uang 11 triliun di kantongnya. Lah sumbernya dari pendapatan dari mana? Ini komentar dari netizen ya. Logo jadikan Mendikbud ya bikin proyek nanti saya fee 3%. Wah, dari siapa ini? Kalau masalah uang sudah MM-an ya, bahkan triliunan ya. Kan tidak ada visi misi menteri, yang ada atas nama visi presiden. Ya, memang seperti itu begitu kan. Makanya ya Kejaksaan Agung ini sudah memeriksa berkali-kali begitu kan. Kejaksaan Agung ini memeriksa berkali-kali Nadiem Makarim ini begitu kan. Pertama lolos, yang kedua lolos, yang ketiga masuk diperiksa begitu jadi tersangka. Nampaknya siapa lagi yang akan menjadi tersangka? Siapa lagi yang akan menjadi tersangka begitu kan? Bahkan begitu kan ya, orang-orang yang dicegah ke luar negeri begitu ya. Misalnya Kejaksaan Agung menghimbau tidak boleh keluar lagi. Biasanya itu jadi tersangka. Nggak tahu kalau KPK begitu. KPK banyak yang menghimbau begitu kan ya. Seperti Menak Yakut dihimbau tidak boleh keluar negeri dan sebagainya. Ya diperiksa kemarin aman-aman aja kok begitu. Nggak tahu lagi nih nanti begitu. Jadi makanya saya apresiasi yang sangat luar biasa dan setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan ya hukum ini lebih terang benderang begitu, siapapun orangnya. Jadi tidak lagi yang namanya tidak lagi yang namanya punya kekuatan apa dan sebagainya begitu kan ya. Kalau toh pada hakikatnya ini sudah diberantas semua ya bukan tidak mungkin di situ begitu kan ya. Dalam artian bahwa negara kita menjadi negara yang transparansi soal hukum dan sebagainya, tapi masih ada di luar sana begitu. Masih banyak korupsinya. Ya lebih dari 1,9 triliun itu masih banyak begitu. Makanya perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ya terus diusut oleh Kejaksaan Agung ini ya, menetapkan mantan Kemendikbudristek yang Nadiem Makarim sebagai tersangka baru. Bayangkan, sudah jadi tersangka baru ini. Nampaknya siapa lagi begitu kan? Nampaknya siapa lagi yang akan menjadi tersangka itu? Kita tunggu saja ya. Bahkan sementara itu Direktur Penyidikan ya Dirdik Jampitsus Kejagung ya Nur Cahyo ya Jungkung Modio mengatakan bahwa Nadiem ini ditetapkan menjadi tersangka sebagai tersangka setelah penyidikan menemukan alat bukti. Ya, kalau sudah menemukan alat bukti itu ya saya kira ya kita tunggu saja begitu ya. Maka penyidikan ini saya kira telah memeriksa berkali-kali begitu kan ya. 2 alat bukti saya kira cukup untuk mentersangkakan itu begitu. Bahkan begitu kan ya, kerugian negara di situ hampir mencapai ya 1,98 triliun. Ya, bayangkan ini tidak main-main begitu kan ya. Makanya ya Kejagung ini sudah menetapkan 4 tersangka di situ begitu ya, menjadi tersangka karena ada dugaan-dugaan korupsi besar. Ya saya kira kalau pendidikannya sudah dikorupsi seperti ini, ngeri bos negara kita ini. Maka jalan satu-satunya harapan kepada bangsa dan negara kita ya adalah Presiden Prabowo. Tidak ada lagi begitu kan ya. Dana pendidikan dikorupsi, dana kota haji dugaannya dikorupsi, begitu kan ya. Terus kemudian BTS banyak yang dikorupsi begitu kan. Apa-apa semuanya dikorupsi. Itulah di beberapa kementerian. Apalagi kementerian di Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan, wakilnya juga banyak yang suap, menerima suap, gratifikasi begitu kan ya. Terus kemudian seolah-olah sok menjadi pahlawan di negara kita ini. Coba bayangkan, cek begitu kan ya. Jangan-jangan orang yang teriak sok demokratis begitu, jangan-jangan mereka orang bermasalah. Ya. Kalau sudah ditangkap begitu kan ya, kalau sudah ditangkap begitu, sudah ditetapkan jadi tersangka, merasa terzalimi, merasa ini dan sebagainya. Kan ngeri-ngeri sedap. Tinggal satu begitu kan, Sylvester lagi diburu bos. Wih, ini nampaknya orang-orang Jokowi sudah mulai kelimpangan ini begitu kan. Ya satu persatu sudah mulai dibereteli begitu. Jadi inilah langkah bahwa masyarakat hari ini ya sudah tenang,
Masyarakat sudah tidak lagi tergiur dengan soal demo-demo begitu kan. Sudah dibalas tuntas oleh Presiden Prabowo. Ya dibuat, ya kalau orang seenaknya melakukan ini, melakukan itu begitu kan ya. Prabowo sudah memberikan itu begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa penegakan hukum yang ada di Prabowo ini benar-benar ditegakkan. Perampasan aset selangkah lagi. Wah, ini bakal banyak ini termol-termol yang akan ditangkap begitu kan ya. Selangkah lagi akan perampasan aset selangkah lagi akan disahkan begitu kan. Ya kita tunggu saja. Makanya dengan adanya situasi dan kondisi saat ini begitu kan ya, ketika banyak orang yang kecewa demo sana sini begitu, ya tergantung dari pemerintahnya juga. Nah, dan sekarang ya Prabowo sudah memberikan ini semua, masyarakat Indonesia sudah lega begitu kan ya. Makanya Prabowo kemarin agak diam saat demo begitu kan. Saya sampai mengatakan begini, kenapa Prabowo diam begitu kan? Ini sudah banyak tidak kondusif begitu. Berikan terobosan baru, ya tangkap si A, tangkap si B yang bermasalah. Ternyata Kejagung sudah menetapkan Nadiem Makarim. Ngeri bos. Jadi ini langkah yang baik begitu kan. Saya apresiasi yang sangat luar biasa dan setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan bagaimana hukum menjadi transparansi. Kalau ada dugaan korupsi siapapun begitu kan ya, harus benar-benar disikat. Nggak lagi ada kompromi. Saya setuju dengan pendapat Prabowo yang mengatakan bahwa saya ini berada bersama dengan rakyat ya ketika demo kemarin begitu. Wah, ngeri mas. ternyata begitu kan, gagal mengkudeta Prabowo. Ngeri sedap ya. Inilah biasa dalam dunia politik hal seperti itu begitu. Makanya banyak orang-orang yang sudah menjadi tersangka hari ini, sebentar lagi kalau ada perampasan aset, ngeri bos. Kenapa begitu Nadiem Makarim baru ditangkap hari ini begitu? Kenapa enggak setelah ada ini disahkan perampasan aset baru Nadiem Makarim jadi tersangka? Biar apa? Biar dirampas asetnya. Ngeri kan? Untung, ini ada untungnya Nadiem Makarim ditangkap sekarang. Ya, kita lihat saja begitu. Kalau ditangkap sudah disahkan ya undang-undang perampasan aset. Wah, aset Nadiem Makarim sudah habis mereka begitu. Kalau itu sudah disahkan. Ya kebetulan lagi pembahasan hari ini begitu. Untung Nadiem Makarim ditangkap sekarang. Bagaimana kalau ditangkap setelah disahkan perampasan aset? Ngeri bos. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.